1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal Nasrani, kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu sejak kapan? Sumbang. Ini secara jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan kedutaan Israel kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh, mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya. Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di kedutaan besar Palestina bersama dengan duta besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual untuk biaya demo berikutnya atau biaya kampanye partai tertentu, kita nggak tahu. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bambang Dursena dan juga Ibu Konik yang tentu saja membungkam ya pernyataan daripada Babe Haikal di TV One. Di mana teman-teman sekalian dia mengatakan bahwa bangsa Israel bangsa yang terkutuk katanya. Padahal ya sudah duluan ada ya Israel di Palestina, ya sudah sekian tahun mereka ada di Palestina. Barulah ya Arab Muslim masuk di tahun 638 Masehi. Ya, ingat teman-teman sekalian, 638 Masehi yang dibawa oleh Khalifah Umar. Ya, di mana nanti deretannya setelah itu terjadi namanya perang salib. Baik perang salib pertama, perang salib kedua ya. Dan pada akhirnya sampai kepada kejayaan Islam itu ya terus merebut daripada tanah Kanaan ini. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang menarik, ada berita yang luar biasa dari Pak Bambang Dursena bahwa bantuan-bantuan dari kandrun-kandrun pendukung Hamas di Republik Indonesia ya dinyatakan atau diduga tidak pernah sampai kepada Palestina. Gitu ya. Justru bantuan dari kekristenanlah yang sampai. Ya, oleh karenanya mari kita dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Bambang Dursena berikut ini. 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal Nasrani, kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu sejak kapan? Sumbangan beras kepada Palestina. Orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Nah kemudian baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, ya nggak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan melawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu. Ini secara jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan kedutaan Israel kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh,
mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya. Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual untuk biaya demo berikutnya atau biaya kampanye partai tertentu, kita tidak tahu. Itu yang terjadi. Makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama. Pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas. Fraksi Islam Garis Keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya Partai Nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu. Makanya kalau Anda ke Partai Nasionalis, hati-hati, jangan mencintai mamon. Ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak. Karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian negara-negara Barat kebingungan. Wah, ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina, yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik. Kemudian setelah ditarik diadakan lobbying lagi waktu Ismail Haniyeh masih menjadi presiden, perdana menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah, sekarang ini jujur wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina, faksi Hamas. Wilayah West Bank, wilayah jalur tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Makanya saudara-saudara ngomong tentang Palestina itu rumit. Nah, ketika Donald Trump memindahkan kedutaannya ke wilayah Yerusalem Timur, itu langsung heboh rame. Saya waktu itu ada di sana. Saya nginep di hotel yang sama untuk demo itu. Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang, tapi foto-foto demo dari tahun sekian dimunculkan di Indonesia. Jadi kami itu hanya tertunda mungkin hanya setengah jam. Jadi mereka itu teriak-teriak, pasang spanduk, kemudian ya mereka tertib demonya juga. Bis asing itu keluar, lalu mereka jalan, nggak nutup jalan. Itu di Indonesia beritanya heboh sekali. Katanya ini Yerusalem sedang kacau, makanya orang tidak berani ke Israel. Padahal aman-aman saja Israel. Kalau Anda pernah pergi, saya juga banyak mengalami itu kan, saya ke Israel itu kan paling sering tuh. Mungkin sudah puluhan kali saya. Setiap tahun 4 kali, 2 kali, 5 kali gitu ya. Sejak di bawah tahun 2000. Karena saya punya interest tinggi kepada studi tentang Timur Tengah tuh. Dan saya punya banyak teman di sana. Waktu saya masih kuliah di Timur Tengah dulu. Nah, itu kemudian diekspos, di blow up besar-besaran. Kadang-kadang gambarnya itu bukan gambar demo saat itu. Ternyata benar-benar Trump memindahkan kedutaannya. Tapi Trump itu juga pinter. Tempat yang didirikan untuk kedutaan Israel itu bukan di wilayah Yerusalem Timur, perbatasan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. PBB menentukan yang disebut Corpus Paratum itu hanya Yerusalem Timur, di mana Bait Allah di dalamnya. Sementara Yerusalem Kota Baru itu tidak termasuk wilayah yang Corpus Paratum tadi. Nah, Trump mendirikan itu di sini. Ini di bawah, ini Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur. Jadi kalau mereka ngugat rame-rame, ini kan bukan Yerusalem Timur, ini Yerusalem Barat, tapi tetanggaan dikit aja, gitu. Kalau orang nyebrang di sini lewat garis ini, Anda sudah bisa beli
makanan, beli jus, beli minuman di sini. Jadi kira-kira kalau pegawai kedutaannya besar dia mau jajan ya sebelah sini juga, Yerusalem Timur, tapi posisi gedungnya itu tidak di wilayah Yerusalem Timur, tapi di wilayah Yerusalem Barat yang tidak termasuk dalam definisi corpus paratum tadi. Nah, tapi Israel memang pinter ya memang. Mereka menggunakan itu. Nah ini loh, Amerika aja sudah masuk. Bagaimana negara lain? Amerika Latin yang lain-lain mulai mindahin satu. Status quo itu menjadi pembenaran internasional terhadap Israel. Itu dengan lebih dekat gimana sih orang Israel itu? Percaya nggak Pak Indra? Di mata orang Israel, masalah paling besar apa? Boleh nggak saya ngomong terus terang? Apa itu masalah? Di mata orang Israel yang Kristen, Iya. si orang Jewish keras kepala, Israel keras kepala maksudnya, Iya. di Palestina keras kepala. Jadi ini ada dua orang keras kepala berantem. Oh. Si Kristen melihatnya gini, kami agama cinta kasih. Kalau kami rangkul. Jadi sekarang kalau dilihat dari konteks perang mereka ini di sana sekarang, yang paling menderita orang Kristen, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau kita mau tarik ke agama ya, karena orang Kristen cuma bisa berdoa, semoga mereka berdua yang keras kepala ini berdamai gitu loh. Karena mereka dua-duanya kekeh gitu loh. Kan bodor. Coba deh perhatiin gitu. Nah, maksud saya kembali ke hubungan diplomatik. Oke lah, kita kalau hubungan diplomatik terlalu ekstrim, betul? Kenapa nggak kayak Taiwan? Gaza adalah sebuah kota Kanaan kuno yang terletak paling barat daya. Dalam Alkitab, nama Gaza muncul pertama kali dalam Kitab Kejadian, bab 10, ayat 19, penduduknya disebut orang Gaza, terdapat pula di Kitab Yosua, bab 13 ayat 3, dan Hakim-Hakim bab 16 ayat 2. Wilayah Gaza sendiri terletak di batas selatan Kanaan di bagian pantai. Kota ini menjadi satu dari 5 kota besar yang ada di Filistin, selain Askelon, Asdod, Ekron. 5 kota ini disebut Pentapolis dari orang-orang Filistin. Sewaktu orang Israel memasuki tanah perjanjian, kota Gaza dikuasai orang Filistin dan ada beberapa orang Anakim di antara penduduknya. Yosua yang memimpin Israel saat menaklukkan kota ini masih menemukan orang Enak tinggal di sana. Alkitab menggambarkan bahwa orang Enak adalah orang dengan perawakan tubuh raksasa. Meskipun Yosua memimpin aksi militer Israel sampai ke Gaza, kota itu tampaknya tidak direbut dan tetap milik orang Filistin. Beberapa orang Anakim juga tetap tinggal di sana. Hal ini tertulis di Kitab Yosua, bab 10 ayat 41, bab 11 ayat 22, dan bab 13 ayat 2-3. Gaza kemudian ditaklukkan oleh suku Yehuda yang kemudian wilayahnya diduduki suku ini. Kitab Yosua bab 15 ayat 20 dan 47. Pada zaman Simson, Gaza kembali masuk ke dalam wilayah bangsa Filistin. Gaza menjadi kota berbenteng orang Filistin, dengan sebuah rumah untuk memuja dewa Dagon yang di atas atapnya dapat memuat kira-kira 3.000 orang, yang tertulis di Kitab Hakim-Hakim ayat 16. Simson bergaul dengan seorang pelacur dari Gaza karena kekuasaan Israel atas Gaza hilang pada masa itu. Orang Filistin ternyata menawan Simson dan memenjarakan dia di sana. Simson lalu merobohkan tiang-tiang penyangga gedung dan membunuh banyak dari antara mereka. Kitab Hakim-Hakim bab 16 ayat 21-31. Kota Gaza yang dihuni sejak abad ke-15 sebelum Masehi terus mengalami perubahan dalam sejarah.